Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Karina, NPM 360, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Akad Wadiah dalam Bank Syariah. Langsung saja. Bank Syariah itu muncul pada era 90-an dan sukses memperkuat posisinya di Indonesia dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak menginginkan dan menjalankan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bedanya bank syariah dengan bank konvensional itu terletak pada pemberlakuan perjanjian jenis tabungan yang akan dipilih. Perjanjian tersebut disebutnya akad. Nah, sedangkan pada bank konvensional tidak ada jenis tabungan apa yang dipilih yang semacam kayak gitu. Salah satu akad dalam perjanjian tersebut adalah akad wadiah yang saya akan bahas sekarang, di mana akad wadiah itu merupakan titipan suatu barang atau uang dari nasabah ke pihak bank. Jadi jika seorang nasabah membuka tabungannya dengan akad wadiah, maka si nasabah tersebut menitipkan barang atau uang tersebut kepada pihak bank dan bisa diambil sewaktu-waktu dia membutuhkannya. Terus juga akad wadiah ini banyak digunakan nasabah-nasabah untuk membuka tabungannya karena akad wadiah ini banyak digunakan oleh bank-bank syariah yang menjanjikan bebas biaya administrasi bulanan dan dengan saldo awal ringan, saldo minimal yang mengendap di rekening ringan, serta tidak adanya denda jika saldo di bawah ketentuan minimal. Terus adapun identifikasi dari PPT ini, yang pertama yaitu ada pengertian dari akad wadiah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan akad wadiah? Yang kedua itu apa saja jenis-jenis akad wadiah? Yang ketiga, kelebihan yang dimiliki oleh akad wadiah dalam bank syariah. Terus yang keempat ada analisis SWOT. Selanjutnya, tinjauan itu pertama akad. Jadi akad itu adalah sebuah perjanjian yang melibatkan beberapa kesepakatan di dalamnya. Yang kedua ada wadiah. Wadiah itu adalah akad eh, penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang tersebut dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Adapun dasar hukum dari akad wadiah ini yang pastinya dari Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan juga hadisnya, sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas dengan khianat kepada orang yang telah mengkhianati. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, ada pengertian dari wadiah. Secara bahasa, wadiah itu berartikan titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiahnya itu, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jadi wadiah itu adalah penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun si titipan dapat diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Selanjutnya ada pun rukun wadiah. Ada tiga. Yang pertama muwadi, itu orang yang menitipkan. Yang kedua ada wadi, orang yang dititip barang. Yang ketiga ada wadiah, barang yang dititipkan. Dan yang keempat sigot, yaitu ijab dan kabul. Lalu ada jenis-jenis wadiah. Yang pertama itu ada wadiah yad al-amanah. Wadiah di mana si penerimanya
si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Jadi jenis wadiah yang pertama itu hanya dititipi saja. Nah, apabila barang tersebut hilang atau rusak, maka si pihak bank atau yang dititipi itu tidak bertanggung jawab. Jadi, si barang yang rusak atau yang hilang itu merupakan tanggung jawab pemilik. Yang kedua ada wadiah yadomah. Wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan si penerima dalam memelihara titipan tersebut. Jadi artinya itu si akad semacam ini tuh bisa digunakan oleh perbankan pada umumnya. Itu pihak bank boleh mengelola uang nasabah dan nasabah juga bisa mengambil uangnya sewaktu kapanpun, waktu-waktu dia membutuhkannya. Jadi akad ini adalah akad penitipan uang, di mana pihak yang dititipi oleh eh, yang dititipi itu boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau mengganti. Ada kelebihan akad wadiah. Jadi kelebihan yang bisa didapatkan jika menggunakan akad wadiah dalam jangka waktu dekat adalah si nasabah yang tidak dirugikan dengan biaya administrasi bulanan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT tabungan wadiah pada salah satu bank syariah. Saya mengambil data ini dari salah satu analisis itu. Langsung saja aspek pertama itu kekuatan. Jadi hasil identifikasinya itu yang pertama si dana dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah. Jika dalam bank konvensional itu si dana nasabah akan disalurkan kepada siapapun tanpa melihat melihat usaha yang sedang dijalankan halal atau haram. Sedangkan pada bank syariah salah satu ini tuh di prinsipnya merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Itu merupakan salah satu kekuatan dari bank syariah. Kedua itu ada setoran ringan. Jadi keringanan dalam setoran dari setoran itu membuat si tabungan wadiah itu eh, banyak diminati oleh nasabah-nasabah yang lain. Ketiga ada bebas biaya administrasi bulanan. Jadi si nasabah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan yang pastinya kan ini menjadi salah satu kekuatan dari em, tabungan wadiah salah satu bank syariah yang saldo dapat ditarik sewaktu-waktu. Jadi tabungan berakad wadiah merupakan tabungan dengan skema titipan. Jadi tabungan tersebut itu sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Kemudahan tersebut dapat berupa dana tabungan yang dapat ditarik kapanpun nasabah membutuhkan, baik melalui ATM maupun layanan teller. Terus yang terakhir ada jaminan LPS atau lembaga penjaminan simpanan. Jadi menyimpan uang dalam bentuk tabungan setiap apa sih? Menyimpan uang dalam tabungan kan tetap menjadi daya tarik nasabah karena di dana disimpan ini kan lebih terjamin. Nah, terlebih pemerintah juga melibatkan diri untuk menjamin dana tersebut sehingga 2 miliar per nasabah. Nah, terus yang ketiga ada peluang kan memiliki potensi yang pasar yang baik, terus pertumbuhan nasabah yang cukup tinggi. Yang ketiga lokasi kantor yang strategis. Nah, dari aplikasi yang sudah dihasilkan itu merupakan salah satu peluang yang besar mengembangkan produk tabungan wadiah ini ke bank syariah tersebut. Terus yang terakhir ada ancamannya. Jadi dari beberapa hal yang sudah teridentifikasi itu yang pertama adanya produk yang sejenis di bank lain. Itu merupakan suatu ancaman karena
bakal adanya persaingan yang sangat ketat antara kedua bank tersebut. Yang kedua ada kurangnya antusias masyarakat, terus yang ketiga kurangnya kepercayaan masyarakat terkait perbankan syariah, dan yang keempat itu munculnya teknologi baru yang lebih canggih. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya itu wadiah itu adalah penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil. Pihak penerima titipan wajib menyerahkan uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Kedua, jadi jenis wadiah itu ada dua, ada wadiah al-amanah dan wadiah al-amanah. Lalu yang ketiga, akad wadiah itu yang menjadi kelebihan akad wadiah itu kan banyak sekali digunakan oleh bank-bank syariah. Nah, banyak yang menjanjikan bebas biaya administrasi bulanan dengan saldo awal ringan, saldo minimal yang mengendap di rekening ringan, serta tidak adanya denda jika saldo di bawah ketentuan minimal. Yang keempat, analisis SWOT ini menghasilkan kesimpulan bahwa masing-masing produk memiliki internal dan faktor eksternal yang berbeda-beda. Nah, faktor internal yang mempengaruhi analisis SWOT ini tuh merupakan terdapat pada sumber daya manusia di bidang pemasaran serta jaringan ATM yang masih jarang dijumpai dan kurangnya aktivitas promosi yang dilakukan oleh tim marketing. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu dari sisi peluang. Jadi ini jadi bagi peminat yang cukup tinggi dan memiliki potensi pasar yang baik sehingga berpeluang besar dalam upaya pengembangan produk yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.